Selamat pagi anak-anak. Baik, bertemu lagi bersama Bapak di mata kuliah Bahasa Indonesia. Tentunya senang sekali kita kembali lagi dipertemukan di pagi hari yang cerah ini. Baik, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu untuk mengetahui siapa-siapa saja yang hadir dan tidak hadir pada hari ini. Silakan dengar dan simak namanya baik-baik ya. Alif Muhammad Siddiq, Mutmainah, Irsan Jaya, Safira, sepertinya lengkap ya. Baguslah kalau begitu. Baik, sebelum Bapak mulai pada materi pada hari ini, terlebih dahulu silakan ketua tingkat atau ketua kelas pimpin doa sebelum belajar, supaya kita senantiasa diberikan pemahaman yang baik, diberikan pengetahuan, dilindungi oleh segala sesuatu yang bisa mengecoh pikiran kita dalam belajar. Baik, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Dan silakan anak-anak semua naikkan buku catatan, latihan, dan buku paket bahasa Indonesianya. Kemudian silakan buka halaman 123. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai teks persuasif. Nah, jadi anakku sekalian, teks persuasif itu adalah teks yang bersifat membujuk. Jadi, teks persuasif ini berisi tulisan yang bersifat membujuk seseorang atau bertujuan untuk meyakinkan agar pembaca melakukan suatu tindakan tertentu, tentunya yang bersifat positif. Nah, sampai di sini paham mengenai teks persuasif? Ada yang bisa mengulangi dari pengertian teks persuasif dari yang Bapak tadi jelaskan? Nah, baik, jika tidak ada, Bapak anggap semuanya sudah paham ya. Nah, selanjutnya akan masuk pada ciri-ciri teks persuasif. Nah, kita akan mengetahui apa-apa saja yang masuk dalam kategori ciri-ciri teks persuasif. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu berisi data dan fakta. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa teks persuasif ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca kepada tulisan yang ditulis oleh penulis, sehingga pembaca akan melakukan suatu tindakan tertentu, tentunya hal-hal tindakan yang bersifat positif terhadap tulisan yang telah dibacanya. Nah, data dan fakta ini tentunya sangat penting dalam teks persuasif, karena seseorang akan melakukan sesuatu tindakan apabila mereka sudah mengetahui data dan fakta yang telah dibacanya dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya adapun ciri-ciri yang kedua yaitu argumen harus meyakinkan pembaca. Nah, seperti tadi bahwa teks persuasif ini bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk suatu pembaca agar mereka mampu atau dapat melakukan tindakan tertentu. Nah, argumen ini sangat penting dalam teks persuasif, di mana kita dapat mampu menarik perhatian pembaca untuk sependapat ataupun sepemikiran dengan kita. Teks ini berusaha untuk meyakinkan bahwa pembacanya untuk melakukan atau mempercayai tulisan yang ditulis oleh suatu penulis.
Nah, kemudian adapun ciri-ciri yang ketiga dari teks persuasif itu yaitu berisi kata-kata bujukan. Ada yang tahu apa itu bujukan? Ya, betul sekali Alif. Nah, jadi ciri-ciri yang ketiga ini yaitu berisi kata-kata bujukan. Nah, saling menyambung lagi bahwa tujuan dari teks persuasif ini bersifat membujuk. Kita kembali pada definisi teks persuasif, yaitu teks ini di mana teks ini berisi bujukan. Jadi teks ini mampu membujuk seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diminta oleh penulis yang dituangkan dalam tulisan dalam bentuk teks persuasif. Nah, teks ini banyak menggunakan kata-kata bujukan atau kata kerja imperatif. Nah, seperti ayo, mari, kemudian lakukanlah, penting, kemudian harus, dan sepantasnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh atau kata-kata yang dapat digunakan untuk membujuk seseorang yang dituangkan dalam tulisan dalam kalimat persuasif. Nah, selanjutnya menghindari konflik. Ciri-ciri selanjutnya itu menghindari konflik. Nah, maksudnya bagaimana menghindari konflik? Yaitu teks persuasif ini memiliki ciri-ciri lain, yaitu menghindari konflik. Hal ini biasanya dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan. Nah, kepercayaan siapa? Tentunya kepercayaan pembaca. Nah, selanjutnya tentang fakta tadi, ciri-ciri yang pertama, di sini juga fakta sangat dibutuhkan dalam menghindari konflik. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur teks persuasif. Jadi silakan disimak bukunya, dibaca bukunya dengan baik-baik anak-anak sekalian. Di sini kita masuk pada struktur teks persuasif. Nah, yang pertama di sini ada pengenalan isu. Nah, pengenalan isu ini berupa pengantar ataupun awalan. Nah, selanjutnya struktur yang keempat dalam teks persuasif yaitu ada penguasaan kembali. Artinya, penguasaan kembali ini sangat penting dalam teks persuasif karena penegasan kembali itu bertujuan untuk memperkuat pernyataan yang telah dibuat dalam bentuk argumen-argumen yang telah dibuat sebelumnya dalam tulisan tersebut. Jadi pernyataan kembali ini berfungsinya untuk mempertegas kembali bahwa tulisan itu memang benar adanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kaidah teks persuasif. Jadi kita akan mengetahui apa-apa saja yang termasuk ke dalam kaidah penulisan teks persuasif tersebut. Jadi yang pertama itu kaidahnya harus menggunakan kata-kata bujukan. Artinya kita sebagai penulis harus menggunakan kata-kata yang bersifat mengajak si pembaca untuk melakukan suatu tindakan yang kita inginkan yang telah kita tuangkan ke dalam tulisan tersebut dalam bentuk teks persuasif. Seperti penting, kemudian kata harus, kemudian sudah semestinya, kemudian sepantasnya. Nah, seperti itu, dan kata bujukan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada kaidah menggunakan kata-kata kerja yang bersifat imperatif.
Artinya bersifat imperatif itu seperti jadikanlah, yang bersifat mengajak. Jadikanlah, waspadalah, kemudian ada hendaknya, dan kata-kata kerja imperatif lainnya. Kemudian ada menggunakan kata-kata istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, sampai di sini ada yang belum mengerti? Baik, jika sudah mengerti, Bapak lanjut. Kemudian yang keempat itu menggunakan kata-kata penghubung. Tentu semua anakku tahulah apa-apa saja yang termasuk ke dalam kata penghubung. Ya, itulah tadi pemaparan materi tentang teks persuasif dari Bapak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan evaluasi pada hari ini mengenai materi teks persuasif. Jadi, silakan semua tutup bukunya, simpan ke dalam laci atau dalam tas, karena Bapak akan melakukan evaluasi teks persuasif bersifat tanya jawab. Nah, jadi itulah tadi pertemuan pada hari ini mengenai teks persuasif. Semoga ilmu atau pengetahuan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.